Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ransia dari Universitas Krisnadwipayana, dengan NIM 2170 23108. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas kuliah saya pada mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Pak Afid Kurniawan. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak Afid Kurniawan. Dalam mata kuliahnya, di sini tugas saya ialah dalam membuat paper atau makalah penelitian. Dan di sini saya mengambil judul analisis dan implementasi algoritma machine learning untuk prediksi penyakit diabetes. Jadi di sini saya akan menganalisis eh, dan mengimplementasikan algoritma machine learning yaitu adalah 5 algoritma yang saya pakai, 5 algoritma machine learning, yaitu yang saya akan analisis dalam memprediksi penyakit diabetes. Jadi, saya akan menganalisis dari 5 algoritma ini, mana algoritma yang terbaik untuk mendiagnosis atau memprediksi penyakit diabetes demi eh, demi kualitas perawatan yang baik, jauh lebih baik dari sebelumnya untuk pasien yang mengidap penyakit diabetes. Oke, sebelumnya saya akan saya akan menceritakan dulu latar belakang dari tugas saya ini atau dari penyakit diabetes tersebut. Pertama-tama ialah penyakit diabetes mellitus. Mungkin sebagian dari eh, kalian masih ada yang belum paham atau tahu, mengerti tentang penyakit diabetes tersebut, penyakit diabetes mellitus. Oke, baik. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh kita tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin dengan efektif. Ini adalah masalah kesehatan global yang meningkat dengan 463 juta orang dewasa terkena diabetes pada tahun 2019. Dan diperkirakan akan mencapai 700 juta pada tahun 2045. Di mana ada peningkatan angka di sana untuk pada tahun ke depan. Dan di Indonesia, prevalensi diabetes pada orang dewasa adalah 10,9% pada tahun 2018. Ya, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kebutaan, dan amputasi. Teknologi machine learning dapat membantu prediksi dan diagnosis diabetes dengan menganalisis data besar dan menemukan pola kompleks pada data besar tersebut yang sudah diolah dan menemukan pola dalam data besar tersebut. Yang dimana saya menggunakan data PIMA Indians Diabetes Database yang saya ambil dari website Kaggle, sehingga meningkatkan kualitas perawatan pasien. Lanjut, pada slide selanjutnya saya akan memberitahu Anda tujuan penelitian yang saya lakukan pada tugas mata kuliah metode penelitian ini. Itu yang pertama adalah mengidentifikasi algoritma machine learning yang paling efektif untuk prediksi diabetes. Lalu selanjutnya adalah membandingkan kinerja berbagai algoritma machine learning tersebut seperti um, logistic regression, yang pertama. Yang kedua ada decision tree. Yang ketiga ada random forest. Yang keempat ada support vector machine. Dan yang terakhir ada neural network. Jadi saya menggunakan 5 algoritma machine learning. Lanjut ialah mengimplementasikan algoritma-algoritma tersebut menggunakan itu mengimplementasikan algoritma-algoritma tersebut menggunakan dataset Bima Indians Diabetes Database. Itu yang saya ambil dari website Kaggle. Lanjut mengevaluasi kinerja setiap algoritma menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Yang terakhir memberikan rekomendasi mengenai algoritma terbaik yang dapat digunakan untuk prediksi atau
diagnosis diabetes berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya ialah identifikasi masalah. Saya akan memberitahu Anda eh, tiga identifikasi masalah saya, yaitu yang pertama mengidentifikasi algoritma machine learning yang mampu memberikan tingkat akurasi yang tinggi dalam prediksi penyakit diabetes. Algoritma yang dipilih, algoritma yang dipilih harus mampu mengatasi variasi data dan memberikan hasil yang konsisten. Yang kedua adalah menilai bagaimana algoritma yang diimplementasikan dapat diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan yang ada. Ini termasuk pertimbangan tentang bagaimana algoritma tersebut dapat digunakan oleh tenaga medis dan bagaimana hasil prediksi dapat mempengaruhi keputusan klinis. Selanjutnya ialah menguji apakah algoritma yang diimplementasikan dapat beradaptasi dengan baik terhadap variasi populasi yang berbeda. Mengingat perbedaan genetik, lingkungan, dan gaya hidup dapat mempengaruhi prevalensi dan karakteristik penyakit diabetes tersebut. Oke, lanjut. Sekarang di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang saya lakukan. Itu yang pertama saya mencari dataset yang akan saya olah. Yaitu saya menggunakan dataset Pima Indians Diabetes Database dengan 100.000 data record yang terdiri dari beberapa variabel penting seperti gender, age, umur, hipertensi atau tekanan darah tinggi, lalu ada untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi ini di sini ada 0 atau 1, 0 menunjukkan itu tidak hipertensi, 1 menunjukkan kalau dia mempunyai hipertensi. Sama dengan yang variabel-variabel lainnya. Dan berikutnya variabel berikutnya ada heart disease, yaitu penyakit jantung. Ada lagi smoking history, jadi ada riwayat merokok. Lalu ada BMI, Body Mass Index, itu indeks massa tubuh. Lalu ada HbA1c level, atau hemoglobin A1c level, itu adalah kadar gula. Lalu di sini ada blood glucose level, yaitu adalah kadar gula darah. Dan yang terakhir adalah diabetes. Apakah dia mengidap penyakit diabetes atau tidak. Selanjutnya ialah setelah kita temukan dataset tersebut yang akan kita olah. Sebelum kita olah, akan kita ada namanya tahap pemrosesan data, yaitu kita bersihkan dulu data-datanya sebelum kita olah. Yaitu dengan cara normalisasi semua datasetnya, lalu kita membuat pembagian untuk data train atau data testing, data latih atau data uji. Setelah pada pemrosesan data, kita akan olah data tersebut yang sudah dinormalisasi dan dibersihkan datanya. Kita implementasi algoritma yang kita akan analisis, yaitu 5 algoritma. Ada algoritma logistic regression, decision tree, random forest, support vector machine, dan neural network. Dengan codingan source code yang saya cantumkan di PowerPoint yang bisa Anda lihat pada layar gadget Anda. Di sini saya coding atau menulis kode dengan text editor Google Colab. Oke, lanjut. Setelah kita mengimplementasikan kelima algoritma tersebut, lanjut kita mengevaluasi kinerja dan hasil kinerja ya dari kelima algoritma tersebut untuk melihat algoritma terbaik untuk memprediksi mendiagnosis penyakit diabetes. Dan di sini ada codingan yang bisa Anda baca. Tapi saya tidak akan menjelaskan source code tersebut.
Saya langsung berintinya kepada hasil, kepada kelima algoritma yang saya analisis, yang saya bandingkan. Di sini ada hasil dari kelima algoritma machine learning, yaitu yang pertama ada logistic regression, yaitu mempunyai akurasi 0,75, precision 0,67, recall 0,62, dan F1 score 0,64. Dan untuk algoritma decision tree, akurasinya itu 0,71, precision 0,60, recall 0,62, dan F1 score 0,61. Lanjut ke algoritma selanjutnya, itu ada random forest, yaitu mempunyai akurasi 0,74, precision 0,63, dan recall 0,65, dan F1 score-nya itu 0,64. Lanjut ke algoritma support vector machine, itu mempunyai accuracy 0,75, precision 0,67, recall 0,62, dan F1 score 0,64. Yang terakhir adalah algoritma neural network, yaitu mempunyai accuracy 0,71, precision-nya 0,59, recall 0,64, dan F1 score-nya 0,61. Jadi Anda sudah bisa lihat hasil dari kelima algoritma machine learning yang saya bandingkan analisis untuk mendapatkan algoritma terbaik dalam uh, mendiagnosis penyakit diabetes. Oke, dari penelitian yang saya teliti ini, yang saya lakukan ini dapat disimpulkan bahwa logistic regression dan algoritma support vector machine adalah algoritma terbaik dalam prediksi penyakit diabetes dalam dataset yang saya gunakan, yaitu Pima Indians Diabetes Database yang saya ambil dari website Kaggle. Kedua, kedua, algoritma ini memberikan kinerja yang unggul dalam hal akurasi, presisi, dan F1 score. Ketiga poin ini yang membuatnya ideal untuk aplikasi praktis dalam sistem kesehatan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh referensi jurnal yang relevan, yang 5 jurnal yang menunjukkan kinerja superior dalam algoritma-algoritma tersebut dalam berbagai studi sebelumnya. Dan saya akan memberikan pembahasan sedikit tentang hubungan dengan studi sebelumnya, yaitu penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa logistic regression dan support vector machine adalah algoritma yang kuat untuk klasifikasi medis. Sebagai contoh, pada jurnal penelitian oleh Santoso dan Maulana pada tahun 2018 menemukan bahwa logistic regression memberikan hasil yang baik untuk prediksi diabetes dengan akurasi yang sangat tinggi. Lalu ada penelitian atau studi oleh Rahmawati dan Susilo pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa algoritma machine learning support vector machine ini memiliki kinerja yang sangat baik dalam tugas klasifikasi medis. Selain itu juga hasil penelitian ini konsisten uh, dengan temuannya Wijaya dan Hidayat pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa random forest, algoritma machine learning ini, random forest adalah salah satu algoritma yang memberikan hasil akurat dalam memprediksi penyakit diabetes. Dan penelitian oleh Andriani dan Saputra pada tahun 2021 juga mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa random forest dapat memberikan hasil yang robust dalam tugas prediksi penyakit diabetes. Lalu ada implikasi praktis. Hasil penelitian ini juga memiliki beberapa implikasi praktis yang sangat penting. Yang pertama, penggunaan dalam praktik medis, yaitu logistic regression dan SVM, support vector machine, dapat digunakan dalam praktik medis
Untuk membantu dalam prediksi awal diabetes dengan akurasi yang tinggi, model ini dapat membantu dokter dalam membuat keputusan yang sangat sangat lebih tepat. Yang kedua, penerapan dalam aplikasi kesehatan. Algoritma ini dapat diimplementasikan dalam aplikasi kesehatan berbasis AI untuk memantau kondisi pasien dan memberikan peringatan ini dengan peringatan dini tentang resiko penyakit diabetes. Lanjut yang ketiga itu ada pengembangan sistem pendukung keputusan. Hasil ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan rekomendasi berdasarkan data pasien sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis. Nah, berikut daftar pusaka atau 5 jurnal referensi yang saya gunakan untuk meneliti atau mengerjakan tugas makalah penelitian ini. Oke, kita sudah sampai ke penghujung dalam kesempatan saya mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu penelitian untuk menganalisis dan mengimplementasikan 5 algoritma machine learning untuk memprediksi penyakit diabetes. Dan jika kalian-kalian mempunyai pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, Anda bisa tanyakan langsung di eh, kolom komen pada di bawah di section comment below. Eh, Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Afi Kurniawan untuk kesempatannya untuk saya mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah metode penelitian ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.